Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Project SIM Mahasiswa yang beranggotakan Yudila Kurnia, Caca Dwi Wahyuni, Trianita Rahma, Enita Emerningsi, Ananda Gita Syawalina, Lukmanita Cinitra Buana, Eka Rifki Isa Saputra, Ananda Harga Putra, Sudiana Rizky Syiat Asyafiki, Ember Yunandi, Mujib Nurhalis, dan Fahmi. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan. Pengelolaan data mahasiswa yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan. Jika dilakukan secara manual, proses pencatatan, perubahan, dan penghapusan data seringkali membutuhkan waktu yang lama, serta beresiko terjadi kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis web yang mampu mengelola data mahasiswa secara terstruktur dan mudah diakses. Web SIM mahasiswa ini dibuat untuk mempermudah proses pengelolaan data mahasiswa, khususnya dalam melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data. Dengan sistem ini, data dapat dikelola secara terpusat sehingga lebih rapi, mudah diakses, dan meminimalkan kesalahan dalam administrasi. Ini ada tujuan. 1. Membuat sistem berbasis web untuk mengelola data mahasiswa. Yang kedua, mempermudah proses penambahan data mahasiswa baru. Yang ketiga, mempermudah proses penggunaan data mahasiswa yang sudah tersimpan. Yang keempat, mempermudah proses penghapusan data mahasiswa yang tidak diperlukan. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan data mahasiswa. Untuk cara kerja sistem informasi mahasiswa atau SIM berbasis web ini memiliki dua jenis pengguna user, yaitu admin dan mahasiswa, yang memiliki hak akses berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Login sistem. Pengguna masuk ke sistem menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Sistem akan memverifikasi data login dan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan peran masing-masing. Hak akses admin. Admin dapat melihat seluruh data mahasiswa yang tersimpan dalam sistem. Admin dapat mengubah atau create data mahasiswa baru. Admin dapat mengubah update data mahasiswa yang sudah ada apabila terdapat kesalahan atau perubahan informasi. Admin dapat menghapus, delete data mahasiswa yang tidak diperlukan. Setiap perubahan yang dilakukan admin akan langsung tersimpan ke dalam database. Yang ketiga ada akses mahasiswa. Mahasiswa dapat menggunakan user dan password yang telah diberikan. Mahasiswa dapat melihat data diri sendiri yang tersimpan dalam sistem. Yang ketiga, mahasiswa tidak memiliki hak untuk menghapus atau mengubah data dari diri ataupun mahasiswa lain. Yang keempat, penyimpanan data. Semua data mahasiswa disimpan dalam database sehingga tidak diakses kembali ke kapan saja. Setiap penambahan, perubahan, maupun penghapusan data akan langsung memperbarui data yang tersimpan pada database. Yang kelima, logout. Setelah sesuai menggunakan sistem, pengguna dapat melakukan logout atau menjaga keamanan akun dan data yang ada di sistem. Kemudian untuk flowchart sistem keseluruhan. Dari mulai halaman login, verifikasi login, cek hak akses. Apabila admin, terdapat dashboard admin yang memiliki menu kelola mahasiswa, kelola dosen, kelola jurusan, kelola mata kuliah, kelola nilai, input absensi, upload foto, kelola user, laporan mahasiswa, dan log riwayat. Kemudian logout. Untuk user mahasiswa, terdapat dashboard mahasiswa yang memiliki menu profil, jadwal kuliah, nilai, UTS atau UAS, absensi, serta pengumuman. Kemudian logout. Flowchart ini menggambarkan alur kerja keseluruhan sistem informasi akademik mulai dari proses login hingga logout. Di sini ada halaman login sistem informasi mahasiswa. Halaman login merupakan halaman awal yang digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna. Sebuah mengakses sistem, pengguna harus memasukkan username dan password yang valid untuk
masuk ke dalam sistem. Fungsinya memverifikasi identitas pengguna, 2 menjaga keamanan data sistem, yang ketiga membatasi akses hanya kepada pengguna yang terdaftar. Untuk halaman login kita mempunyai 2 login, user login atau admin. User name-nya adalah admin, passwordnya 12345. User login mahasiswa itu username-nya Dwi Lila, passwordnya 12345. Untuk tampilan dashboard admin. Dashboard admin merupakan halaman utama setelah admin berhasil login. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan informasi sistem akademik secara keseluruhan. Fitur yang tersedia, statistik jumlah mahasiswa, statistik jumlah dosen, statistik jumlah jurusan, statistik jumlah mata kuliah, statistik data nilai, statistik data absensi, informasi status sistem, menu navigasi untuk mengelola seluruh data akademik. Kemudian, untuk halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh data mahasiswa dan terdaftar dalam sistem. Fiturnya itu ada menampilkan daftar mahasiswa, menambah data mahasiswa baru, mengubah data mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa. Data yang ditampilkan ada nomor, NIM, nama mahasiswa, jurusan, dan aksi. Dan selanjutnya ada halaman yang digunakan untuk mengelola data dosen yang mengajar pada sistem akademik. Fiturnya ada menambah data dosen, mengedit data dosen, dan menghapus data dosen. Lalu data yang ditampilkan ada NIDN, nama dosen, dan mata kuliah yang diampu. Kemudian untuk halaman ini berfungsi untuk mengelola daftar jurusan yang tersedia di perguruan tinggi. Fiturnya itu ada menambah jurusan baru, mengedit data jurusan, menghapus data jurusan. Manfaatnya yaitu untuk memudahkan pengelompokan mahasiswa berdasarkan program studi atau jurusan. Lalu ada halaman yang digunakan untuk mengelola seluruh mata kuliah yang tersedia pada sistem. Fiturnya ada menambah mata kuliah, mengedit mata kuliah, dan menghapus mata kuliah. Data yang ditampilkan yaitu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS. Kemudian untuk halaman ini digunakan untuk mengatur dan menampilkan jadwal perkuliahan yang berlangsung. Fungsinya itu ada menambah jadwal kuliah, mengubah jadwal kuliah, dan menghapus jadwal kuliah. Informasi yang ditampilkan ada mata kuliah, dosen, hari, jam, dan ruangan. Untuk selanjutnya ada data nilai mahasiswa. Halaman yang digunakan untuk mengelola nilai akademik mahasiswa. Yang pertama ada fitur menambah nilai mahasiswa dan mengubah nilai mahasiswa dan menghapus nilai mahasiswa. Untuk yang informasi yang ditampilkan yaitu ada NIM, nama mahasiswa, dan mata kuliah dan nilai. Nah, untuk selanjutnya ada data absensi mahasiswa. Halaman ini digunakan untuk mencatat dan mengelola kehadiran mahasiswa selama proses perkuliahan. Untuk fitur yaitu menambah data absensi, mengedit data absensi, dan menghapus data absensi. Dan untuk informasi yang ditampilkan itu ada NIM, ada nama mahasiswa, dan status kehadiran. Ada foto mahasiswa. Halaman yang digunakan untuk mengunggah dan menyimpan foto mahasiswa ke dalam sistem. Fitur ini yang pertama memilih file foto, kedua mengunggah foto mahasiswa, ketiga menampilkan daftar foto yang telah tersimpan. Tujuan ini mempermudah identifikasi mahasiswa yang melengkapi data profil mahasiswa dan dalam sistem. Selanjutnya, data absensi mahasiswa. Pada halaman data absensi mahasiswa, admin dapat melihat seluruh data kehadiran mahasiswa yang tersimpan di database. Tabel yang menampilkan nomor, NIM, nama mahasiswa, dan status kehadiran. Selain itu, tersedia fitur edit dan hapus yang memungkinkan admin memperbarui maupun menghapus data absensi. Halaman ini memudahkan proses monitoring kehadiran mahasiswa secara terpusat. Admin. Halaman profil admin digunakan untuk menampilkan identitas pengguna yang memiliki hak akses sebagai administrator. Informasi yang ditampilkan meliputi username dan level akses.
Halaman ini membantu memastikan bahwa sistem digunakan oleh menggunakan pengguna yang memiliki otorisasi yang sesuai. Laporan mahasiswa. Halaman laporan mahasiswa digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah tersimpan pada sistem. Data yang ditampilkan meliputi NIM, nama, mahasiswa, dan jurusan. Selain itu, terhadap tombol print, laporan yang digunakan untuk mencetak laporan dalam bentuk dokumen, fisik, atau PDF sehingga memudahkan proses administrasi kampus. Log riwayat aktivitas berfungsi sebagai media audit sistem. Setiap aktivitas pengguna seperti menambah data, mengubah data, menghapus data, melakukan absensi, maupun memperbarui informasi akan tercatat secara otomatis. Dengan adanya fitur ini, administrator dapat mengetahui siapa yang melakukan suatu aktivitas dan kapan aktivitas tersebut dilakukan. Fitur utama: 1. Mencatat aktivitas pengguna, 2. Menampilkan waktu aktivitas, 3. Menampilkan jenis aktivitas dan keterangan, 4. Membantu pengawasan dan keamanan sistem. Manfaat: 1. Monitoring pengguna, 2. Mencegah penyalahgunaan sistem, 3. Mempermudah pelacakan kesalahan data. Pengaturan website. Pengaturan website. Halaman pengaturan website digunakan untuk mengatur identitas dan tampilan sistem informasi mahasiswa. Admin dapat mengubah nama kampus, nama website, serta memilih warna tema yang akan digunakan. Pengaturan yang disimpan akan diterapkan pada tampilan sistem sehingga lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan institusi. Kemudian ini sudah masuk ke dashboard mahasiswa dengan password dan username seperti yang sudah disediakan. Dashboard mahasiswa, halaman utama sistem yang diakses setelah mahasiswa berhasil login. Menyajikan ringkasan informasi akademik mahasiswa secara umum. Informasi yang ditampilkan meliputi status mahasiswa, semester aktif, jumlah mata kuliah, dan IPK. Berfungsi sebagai pusat navigasi menuju fitur lain dalam sistem. Selanjutnya ada profil mahasiswa. Pada halaman ini ditampilkan data identitas mahasiswa seperti nama, NIM, program studi, semester, status mahasiswa, serta informasi kontak berupa email dan nomor HP. Fitur ini digunakan untuk memastikan bahwa data mahasiswa tersimpan dengan benar dan sesuai dengan data yang ada di sistem. Kemudian ada jadwal dan mata kuliah. Menampilkan daftar jadwal perkuliahan mahasiswa, informasi yang tersedia, fitur, nama mata kuliah, dosen pengampu, hari perkuliahan, jam perkuliahan, ruangan, membantu mahasiswa mengetahui jadwal kuliah secara terstruktur. Selanjutnya ada nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa menampilkan hasil nilai mahasiswa untuk setiap mata kuliah informasi yang ditampilkan. 1. Nama mata kuliah, nilai angka, genre, A, B, dan lain-lain. Fitur ini membantu mahasiswa dalam memantau dan mengevaluasi presentasi akademik. Data ujian mahasiswa. Menampilkan jadwal dan nilai ujian. UTS atau ujian tengah semester. UAS, ujian akhir semester. Informasi meliputi mata kuliah, tanggal ujian, nilai ujian, membantu mahasiswa memantau hasil ujian dengan jelas. Ini ada absensi mahasiswa. Pada halaman absensi mahasiswa, sistem menampilkan data rekapitulasi tingkat kehadiran mahasiswa pada mata kuliah yang sedang ditempuh dalam semester berjalan. Informasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel meliputi nomor urut, nama mata kuliah, dan presentasi kehadiran mahasiswa dengan masing-masing mata kuliah tersebut. Halaman ini juga dilengkapi dengan fitur navigasi berupa tautan dashboard untuk memudahkan pengguna kembali ke halaman utama sistem. Halaman ini berfungsi sebagai media monitoring bagi mahasiswa untuk memantau pemenuhan syarat minimum kehadiran kuliah guna mengikuti ujian akhir. Selanjutnya ada pengumuman kampus. Menampilkan informasi resmi dari kampus. Contoh pengumuman, jadwal UTS, jadwal UAS, hari libur kampus. Berfungsi sebagai media informasi penting bagi mahasiswa. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankan web yang sudah kita buat. Untuk pertama kita login dengan user admin dengan password 1-5. Kemudian ini untuk tampilan dashboard admin, terdapat menu data
mahasiswa, data dosen, data jurusan, mata kuliah, jadwal kuliah, nilai mahasiswa, absensi, upload foto, data user, profil admin, laporan mahasiswa, log riwayat, pengaturan website, serta menu logout. Untuk data mahasiswa, di sini terdapat name, nama, serta jurusan. Dan untuk admin kita bisa menambah data dari mahasiswa baru. Dan kita simpan. Otomatis data dari mahasiswa baru akan tersimpan ke menu data mahasiswa. Kita kembali ke dashboard. Kemudian kita data dosen. Di sini tampilannya sama seperti data mahasiswa, terdapat nama serta mata kuliah. Kita kembali dashboard. Data jurusan, terdapat nama jurusan. Kita kembali. Dan untuk mata kuliah, di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, serta SKS. Kita kembali dashboard. Jadwal kuliah. Di sini terdapat mata kuliah, dosen, hari, jam, serta ruangan. Kita ke nilai mahasiswa. Di sini terdapat NIM dari mahasiswa, serta nama mahasiswa dan mata kuliah, serta nilai. Untuk kemudian kita absensi. Terdapat NIM, nama, status kehadiran. Kemudian kita kembali dashboard. Upload foto. Di sini terdapat menu nama mahasiswa serta upload foto dari mahasiswa tersebut. Kemudian kita ke data user. Terdapat data absensi mahasiswa dengan NIM, nama, status kehadiran. Kemudian profil admin. Di sini terdapat profil admin. Kemudian laporan mahasiswa. Laporan mahasiswa terdapat NIM, nama, serta jurusan. Kemudian kita ke log riwayat. Di sini halaman log riwayat aktivitas berfungsi sebagai media audit sistem. Setiap aktivitas pengguna seperti menambah data, mengubah data, menghapus data, melakukan absensi maupun memperbarui informasi akan tercatat secara otomatis. Dan kemudian kita akan mencoba menambah, mengganti data nilai dari mahasiswa. Langsung mau kotak edit lah. Pilih. Kemudian kita simpan. Kita akan cek di menu log riwayat. Untuk data yang sudah kita tambah tadi muncul di menu log riwayat. Sudah muncul. Kemudian kita akan mencoba mengganti nilai. Kita edit. Kita coba mengganti jadi 90. Simpan. Kita update. Kemudian kita akan cek di log riwayat. Untuk data yang sudah kita update, sudah muncul di menu log riwayat aktivitas, serta terdapat jamnya dan tanggal. Kemudian kita kembali ke dashboard. Kemudian kita kembali dashboard ke pengaturan website.
Halaman pengaturan website digunakan untuk mengatur identitas dan tampilan sistem informasi mahasiswa. Admin dapat mengubah nama kampus, nama website, serta memilih warna tema yang akan digunakan. Kemudian kita kembali ke dashboard, dan untuk menu yang terakhir terdapat menu logout. Untuk selanjutnya kita akan coba login dengan user mahasiswa dengan nama Dwi Lila. Password 1-5. Ini adalah untuk tampilan dashboard mahasiswa. Terdapat menu sidebar, profil mahasiswa, jadwal dan mata kuliah, nilai, ujian UTS dan UAS, absensi, pengumuman, serta menu logout. Menu ini digunakan untuk menyajikan informasi meliputi status mahasiswa, semester aktif, jumlah mata kuliah, dan IPK. Kita coba cek menu profil mahasiswa. Di sini terdapat NIM, nama, program studi, semester, status, serta email dan nomor HP. Kemudian kita kembali ke dashboard. Kita coba jadwal dan mata kuliah. Di sini terdapat mata kuliah, dosen, hari, jam, serta ruangan. Kemudian kita lihat nilai. Terdapat mata kuliah serta nilai dan grade. Kita kembali ke dashboard. Ujian, UTS, dan UAS. Terdapat data ujian mahasiswa, jadwal dan nilai UTS, jadwal dan nilai UAS. Kemudian kita ke absensi. Di sini terdapat mata kuliah serta kehadiran. Kita kembali ke dashboard. Kemudian ke menu pengumuman. Di sini terdapat pengumuman kampus, jadwal UTS, jadwal UAS, serta hari libur kampus. Dan kita kembali ke menu logout.